Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama Simulasi Saham di seri Bicara Saham. Ini kita bahas singkat aja tentang saham elit dan juga saham bimbel. Ini saham bimbingan belajar bagi mahasiswa-mahasiswa kaya ya ini. Dan juga yang menurut saya ini cukup lucu aja untuk IPO, dan mungkin saya akan ngasih tips sedikit melihat saham bimbel IPO besok. Kalau misalnya ada pergerakan something yang berbahaya, saya sarankan hindari. Tapi sejauh ini saya melihat saham bimbel ini berbahaya untuk di hold ya, karena ini saham yang cukup kecil dan ada potensi digerakkan akan langsung anjlok seperti saham elit sebelumnya. Dan saham elit ini yang lucu ya hari ini. Hari ini lucu banget karena kan kita tahu elit ini jualan IPO sebesar 5 juta lot ya ini, atau 500 juta lembar. Kemudian hari ini tanggal 10 Januari 2023 XA jualan kembali, alias underwriternya di sini NH Korindo jualan kembali sebesar 11 miliar, atau kita lihat dulu di Mirai Aset deh untuk melihat lotnya. Hari ini jualan sebesar 700.000 lot. Kalau kita tarik dari pertama kali IPO, mereka sudah sukses jualan ke retail-retail. Ini retail-retail kompak jualan sebesar 3 juta lot. Dan kalau kita melihat dari net sale volumenya aja 3,3 juta lot, ini cukup besar ya. Dan kita bisa jadi bandar XA-nya ini sudah jualan sekitar 3 juta lebih, karena XA ini yang bayarnya ini kemungkinan adalah XA retail. Jadi harus hati-hati untuk teman-teman yang mau beli saham elit, karena bandar utamanya sudah jualan. Kemarin naik, mungkin ya, ini rumor-rumor yang sering saya dengar, di tanggal 9 tiba-tiba naik tinggi karena ada investor kakap yang mau buang barang, tapi mereka malah langsung ARB dulu. Ini nggak ada koordinasi nih antara XA underwriternya dengan investor kakap ini. Jadi kemungkinan kemarin diangkat dulu, ditahan dulu sama bandar YBMG, kemudian harganya naik. Hari ini naik luar biasa besar, bahkan kenaikan tertingginya ini sampai berapa persen ya? Sampai 30% bahkan. Nah, di sini kemungkinan besar bandar jualan lagi, XA jualan lagi, dan semoga aja investor kakapnya juga jualan lagi di sini, sehingga harga sahamnya mungkin akan turun anjlok lagi. Kayak gitu. Ini pola-pola yang sangat biasa ya sebenarnya untuk di saham, naik turun naik turun naik turun di saham-saham yang sangat volatil. Tapi untuk kasus elit ini kasus yang luar biasa unik ya, karena hari pertama IPO anjlok, jualan besar, hari kedua tiba-tiba diangkat lagi karena ada kepentingan bandar atau investor kakap. Kemudian hari ketiga dianjlokin lagi, walaupun tidak terlalu anjlok ya, karena dalam satu hari ini kenaikannya lumayan nih 11%. Tapi kalau melihat dari bandarmologinya, hari ini distribusi luar biasa besar. Kemudian retail Bapak Ibu bisa lihat, atau teman-teman bisa lihat, ini retail kompak ada di sebelah kiri. Ada XC, PD, CC, YP, CP, XL yang SQ, EP, EKKNI yang rela uangnya untuk diambil oleh bandar. Ini mendonasikan bandar. Rela beli saham-saham yang seperti ini. Jadi menurut saya bagaimana kedepannya? Menurut saya tentu harus hindari. Potensi sangat besar saham elit ini akan anjlok terus-terusan. Bandarnya sudah untung karena dia sudah jualan 3 juta lembar. 3 juta lot maksud saya, 3 juta lot lebih. Sebentar ya. Terus untuk saham elit ini harus hati-hati aja. Bandar utama udah jualan. Dah, untuk elit itu aja. Saya nggak mau bincang-bincang lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman ada yang komen kemarin ara dan mengatakan bahwa mungkin video kemarin akan dihapus. Tidak akan dihapus video kemarin, itu jadi pembelajaran aja. Untuk kedepannya kalau ada saham-saham yang tiba-tiba di IPO langsung dijual raksasa oleh underwriternya, hindari aja. Walaupun besoknya naik tidak apa-apa, kita hindari aja saham-saham yang pergerakan bandarnya terlalu aneh, terlalu bebas banget, berbahaya. Kita lihat aja besok ini elit, saya jamin besok-besok pasti akan anjlok kalau misalnya udah tidak ada kepentingan, karena ini bandar utama sudah jualan. Seperti itu. Kemudian di sini cek lagi deh transaction chart. Ini apa tadi, elit. Nah, anjlok kan. Teman-teman bisa lihat hari pertama money flow out raksasa, retail masuk. Hari kedua retailnya keluar, ini jebakan. Retailnya ada yang TP kecil. Tapi hari ketiga retailnya beli banyak lagi, money flow out lagi, ini sudah jebakan. Bandar sudah berhasil menjebak retail di harga atas, tinggal anjloknya aja, tinggal turun. Nanti retail juga panik. Oke, seperti itu. Oke, sekarang saya mau bahas singkat tentang bimbel nih, Mbak. Ini saham yang pergerakannya mungkin besok mungkin akan lucu, bisa dibilang lucu, bukan menarik, kayak ini lucu aja.
Tipsnya adalah ini kan cukup kecil ya, penawaran umumnya mungkin hanya 52 miliar atau 2,8 juta lot ini, 280 juta lembar atau 2,8 juta lot. Kalau misalnya besok ya, misal besok kan IPO nih tanggal 11 ya, besok tanggal 11 IPO, kalau misalnya dalam sehari atau mungkin dalam pagi-pagi antara jam 9 sampai jam 10, transaksi value-nya nih Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat di sini nih, di value transaction kalau misalnya sudah mendekati dari 50 miliar, ada potensi bandara sudah jualan besar-besaran seperti itu. Ada potensi ya jualan besar-besaran. Kemudian kalau misalnya tidak sampai 5 miliar, 50 miliar atau mungkin hanya kecil aja, mungkin bandara belum berhasil jualan, jadi mungkin akan diangkat lagi. Tapi kalau misalnya besok value transaksi sudah 50 miliar, harus hati-hati. Sebagai contoh saham KRYA. Ini saham yang lucu banget dulu. Ini sudah nggak lucu lagi sebenarnya. KRYA dulu. Di awal IPO, sebentar, ini jebakan-jebakan yang sering dilakukan oleh bandar-bandar di saat ini nih. IPO ini kita maksud saya di intraday ini kita nggak bisa lihat kode broker ya. Kalau misalnya bisa melihat, mungkin kita bisa tahu itu bandara sudah jualan atau tidak. Tapi kalau misalnya kode broker ditutup, kita hanya bisa mengira-ngira. Cara mengira-ngiranya adalah kita lihat aja value transaksinya. Seperti saham KRI ini di hari tanggal 25 Juli ya, IPO pertama kali, value transaksinya sangat luar biasa besar. Ini saya waktu itu belum videoin, tapi sebesar 673 juta lembar saham nih di tanggal 25 Juli. Teman-teman bisa lihat di volume ini ya, 673 juta lembar saham. Kemudian di prospektusnya, sebentar kita cek dulu prospektus saham KRYA tahun 2022. Prospektusnya di sini teman-teman bisa lihat dia menjual sebanyak hanya 300 juta lembar aja. Di IPO 300 juta lembar, tapi ternyata di hari perdagangan pertama itu totalnya 600 juta lembar. Dan yang sudah diprediksikan, kalau bisa tiba-tiba volumenya besar, pasti ada something yang buruk, dan ternyata benar di sini Bapak Ibu. Ya, teman-teman bisa lihat tanggal 25 Juli tahun 2022 siapa yang jualan? Serta bandar utamanya IU alias Indo Capital jualan. Indo Capital jualan besar-besaran sebesar 20 miliar atau setengah dari penawaran yang sedang ditawarkan ke retail. Jadi harus hati-hati kalau misalnya ada pola seperti ini ya. Jadi intinya kalau misalnya besok bimbel ada jualan besar-besaran atau ada transaksi luar biasa besar, at least di atas dari 2,8 juta lot atau minimal sampai 50 juta rupiah value transaksinya di sini. Kalau value transaksi di atas 50 miliar atau dekat-dekat dari 50 miliar, harus hati-hati, bisa jadi itu adalah bandar yang sedang jualan besar-besaran. Dan sayangnya kode broker ditutup, jadi kita nggak bisa tahu ya siapa yang jualan atau siapa yang beli. Kita hanya bisa memprediksi atau mengira-ngira saja. Seperti itu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terjebak di saham bimbel. Kalau misalnya besok value transaksi tinggi, my humble opinion, hindari. Jangan sampai terjebak. Seperti itu aja.